Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Yelman-Yani, NIM 18043168. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Soal yang pertama datang dari buku Balzan halaman 564. Pertanyaan pertama, bagaimana jaringan berkontribusi pada kesenjangan digital? Jaringan dikategorikan berdasarkan rentang geografis, yaitu jaringan area lokal, jaringan area luas, dan jaringan area metropolitan. Jadi, kontribusi jaringan pada kesenjangan digital yaitu jika jaringan yang tidak merata aksesnya, maka akan terjadi kesenjangan digital. Hal tersebut dapat dilihat dengan wilayah geografis. Dalam konteks yang lebih luas, kesenjangan digital dapat melemahkan sebuah negara untuk ikut bersaing secara global karena signifikannya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam memenangkan persaingan. Pertanyaan yang kedua, apa itu konvergensi jaringan? Konvergensi jaringan adalah koeksistensi yang efisien dari komunikasi telepon, video, dan data dalam satu jaringan, menawarkan kemudahan dan fleksibilitas yang tidak mungkin dilakukan dengan infrastruktur terpisah. Mengapa itu penting bagi bisnis? Karena hampir semua jenis informasi dapat diubah menjadi bentuk digital dan dipertukarkan untuk melalui jaringan. Konvergensi jaringan kemudian memungkinkan penyatuan suara, data, dan video. Manfaat konvergensi jaringan memungkinkan adanya beberapa layanan, banyak perangkat tetapi satu jaringan, satu vendor, dan satu tagihan. Pertanyaan nomor 3. Apa keuntungan mobile bisnis? Mobile bisnis atau M-Business atau M-Commerce adalah kemampuan untuk membeli barang dan layanan melalui perangkat berkemampuan internet nirkabel. Keuntungan mobile bisnis yang pertama berbagi sumber daya, yang kedua memberikan peluang, yang ketiga mengurangi perjalanan. Jaringan telah menciptakan dunia yang beragam namun terhubung secara global dengan menghilangkan waktu dan jarak. Jaringan memungkinkan untuk berkomunikasi dengan cara yang sebelumnya tidak dapat dibayangkan. Meskipun jaringan memberikan banyak keuntungan, jaringan juga menciptakan tantangan yang lebih besar dalam keamanan dan masalah sosial, etika, dan politik. Teknologi yang muncul di balik mobile bisnis adalah perangkat seluler yang dilengkapi dengan peramban mikro yang siap untuk web yang dapat menjalankan layanan berikut, seperti hiburan seluler, contohnya unduhan untuk musik, video, permainan, pemungutan suara, dan nada dering serta layanan pesan berbasis teks. Yang kedua, pemasaran, misalnya iklan, kampanye, diskon, promosi, dan kupon. Perbankan seluler mengelola akun, membayar tagihan, menerima peringatan, dan mentransfer dana. Yang selanjutnya adalah tiket seluler, yaitu seperti membeli tiket untuk hiburan, transportasi, dan parkir, termasuk kemampuan untuk memberikan makan meteran parkir secara otomatis. Yang terakhir adalah pembayaran seluler, misalkan membayar barang dan jasa, termasuk pembelian di dalam toko, pengiriman rumah, mesin, penjualan otomatis, taksi, gas, dan sebagainya. Soal selanjutnya adalah dari buku Kelly halaman 277. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut Anda, apakah dompet seluler atau digital adalah ide yang bagus? Mengapa atau mengapa tidak? Menurut saya, dompet seluler atau digital merupakan ide bagus karena dapat kita lihat sendiri bahwa dengan kecanggihan IT, banyak perusahaan ataupun tempat berbelanja secara online, seperti aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, dan transaksi yang dilakukan adalah secara online. Dan proses pembayaran tersebut dilakukan melalui dompet seluler atau digital, seperti aplikasi Dana, M-Banking, dan lain-lain. Dan dengan adanya dompet seluler atau digital, memudahkan transaksi jual-beli, serta keamanan uang kita pun terlindungi. Karena jika kita membawa uang secara langsung, apalagi dalam jumlah banyak, bisa saja akan terjadi kejadian pencurian.
Pertanyaan kedua, diskusikan bagaimana komputasi seluler dapat menyelesaikan beberapa masalah kesenjangan digital. Komputasi seluler dirancang untuk pekerja yang melakukan perjalanan di luar batas organisasi mereka, serta untuk siapa saja yang bepergian ke luar rumahnya. Komputasi seluler mengacu pada koneksi waktu nyata antara perangkat seluler dan lingkungan komputasi lainnya, seperti internet atau intranet. Inovasi ini merevolusi cara orang menggunakan komputer. Itu menyebar di tempat kerja dan di rumah, dalam pendidikan, perawatan kesehatan dan hiburan, dan di banyak area lainnya. Komputasi seluler dapat menyelesaikan beberapa masalah kesenjangan digital dengan dua karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk komputasi lainnya. Yang pertama, mobilitas, berarti pengguna membawa perangkat dan dapat memulai kontak waktu nyata dengan sistem lain dari manapun mereka berada. Kedua, jangkauan luas, mengacu pada fakta bahwa ketika pengguna membawa perangkat seluler terbuka, mereka dapat dihubungi secara instan, bahkan jarak yang sangat jauh. Mobilitas dan jangkauan luas menciptakan 5 atribut nilai tambah yang memecahkan hambatan geografis dan waktu. Di mana-mana, kenyamanan, konektivitas instan, personalisasi, dan lokalisasi produk dan layanan. Perangkat seluler dapat memberikan informasi dan komunikasi terlepas dari lokasi pengguna atau di mana-mana. Dengan perangkat seluler berkemampuan internet, pengguna dapat mengakses web, intranet, dan perangkat seluler lainnya dengan cepat dan mudah tanpa boot PC atau melakukan panggilan melalui modem atau kenyamanan dan konektivitas instan. Perusahaan dapat menyesuaikan informasi dan mengirimkannya ke konsumen individu sebagai layanan pesan singkat atau SMS atau kustomisasi, dan mengetahui lokasi fisik pengguna membantu perusahaan mengiklankan produk dan layanannya atau pelokalan. Komputasi seluler memberikan dasar untuk perdagangan seluler atau m-commerce. Selanjutnya, kasus Squirt wireless payment to an iPhone, Android, or iPad dalam buku Balza Question 1-3 halaman 567. Pertanyaan pertama, apakah Anda akan mengkategorikan Squirt sebagai teknologi yang mengganggu? Menurut pendapat saya, Squirt tidak menjadi teknologi yang mengganggu, tetapi untuk membantu bisnis kecil dan perseorangan menerima pembayaran kartu kredit dan membantu transisi konsumen ke gaya hidup tanpa uang tunai. Squirt memungkinkan untuk membeli, menjual, dan mengirim uang dengan menggunakan perangkat seluler Apple atau Android apapun. Dengan 3 aplikasi seluler gratis, yang pertama Squirt Register, yang kedua Squirt Wallet, dan yang ketiga Squirt Cash. Pertanyaan kedua, bagaimana Squirt menggunakan jaringan nirkabel untuk mendapatkan keunggulan kompetitif? Squirt menggunakan jaringan nirkabel untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang pertama, meminta pembaca gratis Anda, yaitu daftar, dan Squirt akan mengirimi Anda Squirt Rider gratis untuk mengambil pembayaran di iPhone, iPad, dan Android. Aktifkan akun Anda dan proses pembayaran dalam hitungan menit. Yang kedua, unduh Squirt Register. Squirt Register adalah aplikasi gratis yang bekerja dengan Squirt Read untuk mengubah ponsel pintar atau iPad menjadi tempat penjualan seluler, pembayaran, laporan penjualan, dan perangkat keras. Squirt Register melakukan semua ini dan banyak lagi, pergi ke berbagai tempat. Yang selanjutnya adalah menjual barang. Colokan pembaca persegi, masukkan ke Squirt Register, dan mulai geser. Kirim tanda terima melalui email atau pesan teks. Minta lebih banyak pembaca persegi gratis sehingga staf dapat menjual untuk bisnis Anda juga.
Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat dilakukan Square untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan menjadi lebih menguntungkan? Yang dapat dilakukan Square untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan menjadi lebih menguntungkan yaitu dengan mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan atau bisnisnya. Serta Square harus menjalankan bisnisnya berdasarkan keuntungan, termasuk pengeluaran untuk pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, karyawan, akuntansi, dan sebagainya. Untuk bisnis yang layak, Square perlu untuk menskalakan jalannya ke volume pembayaran besar-besaran dan dengan PayPal dan Intuit yang dengan cepat membangun pembaca kartu mereka sendiri. Persaingannya semakin meningkat. Terima kasih.